Jadi adik-adik tadi mulai masuk dari pintu gerbang sampai ke belakang, luas keseluruhannya 14,6 hektar. Nah ini mulai dibangun pada tahun 1967, jadi 2 tahun setelah pemberontakan PKI di Jakarta, Monumen Pancasila Sakti baru dibangun. Nah ini dibangun adalah atas gagasan dari Angkatan Darat. Salah satunya adalah Bapak Soeharto pada saat itu. Nah ini dibangun terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama dibangun adalah cukup sumur dan lapangan Sabta Marga. Kemudian tahap kedua baru dibangun tugu para pahlawan revolusi dan museum. Ya, nah kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto. Nah, jadi pembangunannya hampir 5 tahun. Kenapa begitu lama? Karena saat itu kita masih krisis. Ya, jadi bagian kendaraannya mungkin ada tersendat. Maksud dan tujuan dibangun Monumen Pancasila Sakti adalah yang pertama untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Kemudian yang kedua untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, agar waspada bahaya laten komunis supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pemberontakan PKI di Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat rekreasi maupun edukasi. Ya, jadi kalau anak-anak yang datang ke sini biasanya mereka bukan hanya jalan-jalan, tetapi ada belajarnya, belajar sejarah perjuangan bangsa. Nah, itulah maksud dan tujuan dibangun Monumen Pancasila Sakti. Nah, kemudian kita beranjak ke pemberontakan PKI di Indonesia. Pemberontakan PKI di Indonesia sudah terjadi sebanyak 2 kali, ya sudah 2 kali. Yang pertama, tanggal 18 September 1948 di Madiun, ya di Madiun, yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Nah saat itu mereka juga banyak menangkap tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian dibunuh. Secara militer sebenarnya sudah bisa diatasi oleh Jenderal Gatot Subroto, namun secara organisasi mereka masih berkembang hampir di seluruh Indonesia. Nah jadi yang bisa diatasi hanya secara militer, secara organisasi belum bisa. Nah kemudian pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, yang dipimpin oleh Deden Aidik atau Dipan Santara Aidik dan Letnan Kolonel Kunto. Nah ini yang kedua ini memang banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah yang ada di sekitar lokasi Monumen Pancasila Sakti. Nah jadi pada tahun 65 sebenarnya PKI itu sudah menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dituduh PKI mau mengadakan kudeta terhadap Soekarno. Padahal sebenarnya Dewan Jenderal itu tidak ada, hanya untuk mengadu domba antara tentara pada saat itu. Nah, sekitar bulan Juni mereka datang ke sini hampir sebanyak 3.700 orang. Pintunya nggak lihat. Mereka datang ke sini alasannya mau mengadakan latihan. Kamar mandi teh. Latihan untuk mempersiapkan Masuk ke kamar mandinya paling menghadapi manusia atau konfrontasi dengan manusia. Nah, sehingga kalau itu mereka didukung logistiknya, makanan dan pakaian. Tetapi setelah beberapa bulan mereka latihan di sini, kemudian mereka mengajukan ke pemerintah supaya diadakan angkatan kelima. Jadi angkatan kelima ini maksudnya kita sudah mempunyai angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi.
Nah, PKI menghendaki supaya diadakan angkatan kelima, yaitu buruh dan tani supaya dipersenjatai oleh pemerintah. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya disetujui pemerintah pada saat itu, mungkin akan terjadi perang saudara. Karena buruh dan tani dipersenjatai. Nah, kemudian oleh pemerintah menolak, ditolak oleh pemerintah. Tetapi biarpun ditolak, mereka masih tetap mengadakan latihan di sini sambil menunggu hari raya. Jadi mereka itu setiap malam di sini seperti orang pesta. Ya, karena katanya tadi cukup banyak, ya hampir 3.700 orang, ada anggota Tirowani, ada Barisan Tani Indonesia, ada Pemuda Rakyat, dan partai-partai yang lain ikut PKI. Nah, pada tanggal 29 September baru mereka mengadakan rapat terakhir yang dipimpin oleh Sam Kamaruzaman. Mereka rapat untuk menentukan harinya, jamnya, dan tanggalnya diadakan penculikan terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut. Kemudian disepakatilah untuk dilaksanakan dini hari, jadi sudah termasuk tanggal 1 Oktober. Karena sudah lewat dari jam 12, tanggal sudah berubah. Nah, jadi peringati posisi ini hari kesaksian Pancasila setiap tahun adalah tanggal 1 Oktober. Diadakan upacara di sini namanya Lapangan Sabta Marga, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ditambah TNI Polri, kemudian anggota MPR, anggota DPR, dan tamu-tamu kedutaan. Jadi setiap tahun di sini inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden. Setelah selesai mereka rapat, kemudian semua anggotanya yang sudah latihan di sini dibagi menjadi 3 grup. Grup yang pertama adalah grup Pasopati. Grup Pasopati ini ditugaskan untuk menculik jenderal yang telah ditentukan oleh PKI. Kemudian grup yang kedua adalah grup Bima Sakti. Mereka ditugaskan untuk menguasai tempat-tempat dan strategis yang ada di Jakarta. Contohnya bandara, kereta, RRI maupun telekomunikasi. Nah, kemudian grup yang ketiga adalah grup Gatot Kaca. Mereka ditugaskan tinggal di tempat atau tinggal di daerah Lubang Buaya sebagai tim eksekusi. Nah, setelah selesai dibagi 3, menjelang dini hari baru mereka berangkat dari sini menuju tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PKI. Setelah diadakan penculikan terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut, semuanya dibawa dulu ke sini. Nanti kita lihat di rumah penahanan atau penyiksaan. Saat dibawa ke sini, sudah 3 orang yang dibunuh di tempat kediamannya. Jadi dibawa ke sini sudah keadaan meninggal, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Mereka bertiga sudah keadaan meninggal dibawa ke sini. Tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup, ya, yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto, kemudian Mayor Jenderal S. Parman, kemudian Brigadir Jenderal Sutoyo Timomi Harjo, dan Lektu Pierre Tendean. Nah, Pierre Tendean ini sebenarnya dia tidak termasuk sasaran, ya, karena dia adalah ajudan dari Abdul Haris Nasution atau A.A. Nasution. Nah, karena memang Nasution tidak tertangkap, yang dibawa ke sini adalah ajudannya. Nah, dia masih muda, dia masih bujangan. Ya, saat itu dia baru berencana mau bertunangan. Nah, memang dia adalah hubungan, ibunya orang Prancis, tetapi ayahnya orang Manado. Namanya Andreas Pierre Tendean. Setelah mereka dibawa ke sini, baru dimasukkan ke rumah penahanan atau penyiksaan itu, baru diinterogasi satu persatu. Nah, tetapi yang paling banyak diinterogasi di situ adalah Mayor Jenderal S. Parman. Ya, Mayor Jenderal S. Parman ini disodorkan selembar kertas untuk ditandatangani adanya Dewan Jenderal. Kemudian dia tidak mau, ya, karena merasa bahwa Dewan Jenderal itu memang tidak ada. Jadi waktu dipaksa pun dia tanda tangan, dia malah marah-marah.
Dia menggubrak meja sampai kaki mejanya patah. Tetapi atas sikapnya itu membuat PKI menjadi tambah emosi, sehingga dia dipukuli di rumah itu sampai tulang rahangnya patah. Kemudian tulang pahanya juga retak. Bahkan sewaktu pengangkatan jenazah dari sumur itu, Mayor Jenderal Esparmani itu matanya hilang. Nah ini dicopel PKI apa comot di dalam sumur itu, karena sumur itu dulu masih aktif. Ya, jadi warga yang di sekitar situ masih mengambil air dari situ untuk masak maupun nyuci. Nah, tetapi pada secara logika yang paling bawah adalah Denny Panjaitan. Di atasnya masih ada Mayor Jenderal PJ Haryono. Di atasnya lagi masih ada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sebenarnya posisi beliau itu di tengah. Kenapa dia sendiri bisa hilang matanya? Ada kemungkinan sewaktu dia tidak mau tanda tangan adanya Dewan Jenderal itu, kemudian didongkel oleh PKI. Nah, setelah mereka diinterogasi di situ, baru diadakan penyiksaan, kemudian baru dibunuh satu persatu. Setelah dibunuh, baru diseret, dibuang ke arah sumur itu. Nah, jadi mereka juga dimasukkan ke situ, posisinya terbalik, jadi kepalanya dulu, ya. Karena sewaktu penggalian sumur itu, yang pertama ditemukan oleh Bapak Supariono adalah kaki. Kemungkinan kakinya biar terjean karena dia yang terakhir. Nah, setelah mereka semua dimasukkan ke situ, sebenarnya mereka itu belum begitu yakin bahwa itu semua sudah meninggal. Kemudian dari atas digondong lagi pakai senjata untuk meyakinkan mereka bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, habis itu baru dikuruklah pakai sampah-sampah yang ada di sekitar sumur itu. Nah, jadi isinya juga aneh-aneh. Ada daun singkong, ada daun pohon karet, ada nasi-nasi bekas maupun kain-kain. Nah, setelah penuh, baru ditanamlah pohon pisang dari atas untuk menghilangkan jejak. Jadi pada pagi hari itu sebenarnya sewaktu datang pun ke sini RPKD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwedi, mereka sudah tidak menemukan adanya PKI di daerah Lubang Buaya. Mereka sudah bubar. Sebagian besar sudah kembali ke tempat masing-masing. Karena pesertanya banyak juga dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, maupun dari Jakarta. Nah, memang masih ada sebagian kecil yang berpindah ke daerah Halim Perdana Kusuma. Karena Halim Perdana